Saya selalu ngingetin pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. Gubernur itu nggak punya perjalanan dinas, nggak punya mobil dinas, nggak pakai pakaian dinas. Yang Rara Prabowo pasti terkejut melihat kelakuan para pejabat di Indonesia ini, teman-teman. Karena di pidato soal pejabat yang mana bermental miskin, harusnya malu Anda semua ya. Malu itu yang pakai uang siapa? Coba kita lihat dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Karena saya bukan fakir miskin. Yang harus bajunya dibeliin oleh negara berarti fakir miskin saya. Masa saya bajunya dibeli negara? Saya punya mobil, masa mobil saya harus dibeliin sama negara? Ngapain? Gitu loh. Nah, karena kadang-kadang karakter kita ini, kadang-kadang pejabat ini fasilitas sendiri nggak pernah mau pakai, fasilitas pemerintah dipakai terus. Ya kan? Tetapi saya itu punya jalan untuk memberikan penjelasan pada publik, kemudian menceritakan, menarasikan apa yang dilihat, didengar di Jawa Barat. Publik melihat, oh pembangunannya ada loh, jalan mulai bagus, bersih, ada tukang sapunya. Orang kaki lima yang di pinggir jalan-jalan raya itu sekarang sudah digeserkan mulai jadi tukang sapu. Tiap pagi terus konsinyir saya tuh ngurusin Pak Wabub, itu saya ngurusin setiap pagi. Saya kan pulang berangkat dari Subang lewat Lembang. Lembangnya bersih banget. Saya minta ke Pak Wabub nggak boleh lagi ada hantu jam 12 siang. Ya kan? Itu kan ada yang pakai pocong jam 12 siang. Fungsikan. Wabubnya nanti turun ke jalan, jangan di kantor terus. Pimpin bersihkan. Kenapa? Karena Bandung Barat harapannya pariwisata. Hotel harus penuh, restoran harus penuh. Pendapatannya di situ. Untuk itu bikin orang nyaman lewat ke Bandung Barat. Bapak lihat, setiap hari sekarang bis-bis ratusan tuh baris. Kenapa? Sudah bersih, sudah tertata. Ada yang mengut sampah, ada yang ngatur lalu lintas, pohon-pohonnya diurus. Ini kan cara kita ini pengen kaya tapi nggak pernah ngurus, pengen wisatanya naik tapi nggak diurus. Ya gimana? Saya tadi waktu begitu masuk itu panggil dulu kepala Hutbun. Kenapa? Ada salah menu yang dibuat oleh PTPN di daerah Ciater, diizinkan ditanamin tebu. Saya bilang salah, nggak bisa. Saya sampai pada ngambil keputusan, udah deh, itu kan udah store, terus dibilang pengusahanya udah bayar 1 miliar ke PTPN uang sewa, udah deh saya yang bayar, tarik. Saya begitu pacarannya. Setelah itu apa? Yang 100 hektar tanamin lagi teh. Emang teh ukil? Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kenapa? Kalau nggak ada teh itu hotel di puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku, nggak akan. Nah setelah itu apalagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Kan nanti berdampak pada industri yang dihilir. Kan ngomong air. Kita ngomong air tiap hari, tapi apa? Tapi hulu sungainya dihancurin. Gunung Wayang, Gunung Windunya dihajar, kemudian dibagi-bagi, kemudian peruntukannya bukan untuk hutan, untuk perkebunan. Perkebunannya sayur. Loh, saya bilang boleh ngitung ini berapa teh di sini untungnya, tapi implikasi terhadap itu pada Citarum terjadi pendangkalan. Biaya perawatan Citarum per tahun 1 triliun. Daripada ngerukin Citarum tiap tahun, lebih baik rubah kebun sayur jadi kebun teh kembali. 1, pariwisata akan meningkat. 2, air akan terjaga. 3, longsor tidak akan terjadi. 4, banjir akan tercegah. Setelah itu nanti Citarum aman. Nanti Citarum mengalir apa? Tarum Barat, Tarum Timur, melahirkan apa? Nanti ketahanan pangan. Di mana? Bekasi, Kerawang, Indramayu, Cirebon. Ingin. Setelah itu apa lagi? Ketersediaan air untuk kawasan industri. Urus dong hulunya. Nah kita ini kan padahal, saya ngomong dulu leluhur kita disebut animis atau dinamis, penyembah gunung, penyembah batu, penyembah pohon. Mereka tuh bukan menyembah dalam arti menyembah sebagai sebuah nilai keyakinan, bukan. Tetapi secara simbolistik dia lagi memberikan gambaran kita ini hidup dari air. Maka kalau ingin merawat air, menjaga air, rawatlah gunung, rawatlah pohon, rawatlah batu. Sederhana. Nah kita ini bukan bangsa animis, bangsa rasional yang setiap saat berdoa. Saya dari tadi, kita ini kan ya Allah, negeri yang doanya paling banyak itu Indonesia. Sebelum acara doa, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang udah ditunjukin. Lu ngambil jalan bengkok terus. Ini Pak
kan wil agama, udah ditunjukin sama Allah, ya kan? Berilah kami rezeki yang berlimpah. Kamu udah diberi. Kamu dikasih gunung yang baik, gunung yang indah, kamu dikasih aliran sungai, kamu dikasih tanah yang subur, kamu dikasih udara yang bersih, kamu dikasih matahari yang setia, yang dia terbit di timur terbenam di barat tiap hari tidak pernah berubah. Kamu dikasih segalanya, rezekinya kamu kasih, tapi kamu kufur sehingga kamu tidak dapat apa? Yang dapat kemiskinan, peperangan, pertengkaran, perang di antara saudara. Itu loh, nggak dikasih. Udah dikasih, apa yang nggak dikasih buat Indonesia? Ini tanah surga. Cuman tanah surga ini oleh kita karena kita busuk pikirannya, busuk hatinya, orientasinya materialisme, nu penting mah untung, tidak pernah berpikir ke depan, tidak pernah berpikir anak cucu, maka tanah surga itu dirubah menjadi tanah neraka oleh diri kita sendiri. Ini rubah, Pak. Nah, ini kan harus harus benerin. Makanya saya tuh menyelesaikan masalah itu di hulu bukan di hilir. Ini hulunya beresin. Jadi kalau sakit kepala, nggak mesti kepala yang dipegang, bisa jadi ulu hati yang dibenerin. Kalau kita sakit kepala, kepalanya dipijit. Ya nggak bisa, masalahnya bukan di situ. Sakit kepala masalahnya apa? Ya nggak sakit kepala gimana? Gajinya cuma 4 juta, ngambil motor, istri 2, ya sakit kepala. Gimana? Oke. Udahlah, urusan kenakalan bapak pemain saya pelatih. Nah, terus ngomong lagi, ini belum selesai. Ngomong lagi adalah bahwa industrialisasi akan melahirkan pertumbuhan. Ya katanya akan melahirkan kemampuan, katanya. Kenapa? Kalau semuanya taat asas. Bagaimana taat asas? Bangun industri. Setelah bangun industri itu, kemudian pajaknya bayar di situ, baru NPWP-nya di situ, baru. Setelah itu nomor mobil perusahaannya di situ, baru. Setelah itu rekrutmen karyawannya prioritaskan, latih dulu, didik dulu orang situ, baru industri melahirkan kemakmuran bagi Jawa Barat. Tapi kalau bangun pabrik yang ngeborongnya bukan orang situ juga, ya nggak ada masalah, terserah saja. Tapi NPWP perusahaannya di tempat lain, mobilnya dari mulai bus, truknya, nomornya nomor tempat lain, pegawainya juga tidak merekrut orang situ, nampil di tempat lain. Setelah itu pegawainya juga dari mulai pegawai bawah sampai atas, nomornya juga nomor dari asal kampung halamannya. Ya kita nggak dapat apa-apa, Pak. Kalau nggak dapat apa-apa, orang situ nggak kebagian jadi preman. Memperkuat diri. Kenapa memperkuat diri? Loh, habis saya tidak kasih ruang kecuali dengan kekerasan. Masa kita mau jadi negeri barbar? Untuk itu ya saya minta pada semuanya berkesadaran. Pengusaha berkesadaran dong. Kita yang bangun jalan, kita harus nyiapin fasilitas air, kita yang ngurus upah walaupun harus berhadapan dengan berbagai orang kelompok, kita yang ditekan-tekan dalam setiap waktu. Tapi Bapak bayar pajak di tempat lain, ekspor atas nama tempat lain, sedangkan ngadunya ke kita. Yang nggak bisa dong begitu. Apakah industri juga mempercepat pertumbuhan? Enggak juga. Kalau juga sistemnya kayak tadi, masyarakat setempat miskin, Pak. Kenapa? Kehilangan tanahnya, bikin kontrakan juga padarnya, kontrakannya geser, asalnya sewain rumahnya untuk tukang nasi goreng, akhirnya rumahnya dibeli oleh nasi goreng. Kenapa? Mindset juga harus dirubah masyarakat sekitarnya. Ini yang saya lagi rubah. Saya sering marahin orang tua itu, kamu kalau untuk usaha sekolah kamu bertahan, nggak punya duit, tapi anak kamu jajan 20.000 per hari. Sebenarnya lagi merubah mindset orang Jawa Barat. Lu sebentar lagi harus jadi petarung, harus menjadi orang yang hebat. Rubah anak-anaknya menjadi petarung, bukan jadi orang-orang manja. Orang Jawa Barat harus survive di Jawa Barat. Ini cara. Nah, yang kedua itu adalah infrastruktur air. Iya, Bu. Ini kan banyak industri nyuri juga. Nggak dikasih izin tetap ngambil, tapi kalau nggak dikasih izin pabriknya nggak ada air. Airnya apa? Setor aja. Izin nggak ada, bayar pajak enggak, ya itu pasti langganan. Datang A kasih, datang B kasih, kan terjadi. Ini fakta kok. Saya bilang Anda pelatih, Anda pemain, saya pelatih. Jadi tahu ini harus dibenerin. Gimana? Saya selalu ngambil keputusan. Ya sudahlah, kasih izin daripada tidak dikasih izin, tetap ngambil air.
Nah, yang berikutnya apa? Ya sudah, saya minta kepala Bapeda 2027 dan 2028 kalau ada duit yang cukup. Ya kalau ada duit, Pak. Saya jelasin, Pak. Sebelum saya gubernur, anggaran Jawa Barat 37 triliun. 1 tahun saya gubernur, anggaran Jawa Barat 31 triliun. Setahun sekarang ini anggaran Jawa Barat tinggal 28 triliun, dipotong hutang yang harus dibayar dalam setiap tahun oleh pemerintah Jawa Barat ke Pemprov karena memang peninggalan yang dulu itu 600 miliar per tahun, Pak. Saya ngelola duit hanya 27,4 dengan penduduk 55 juta, Pak. Tetapi Bapak lihat infrastrukturnya, pembangunan pendidikannya jauh lebih baik. Mohon maaf, dulu anggaran 37 triliun tidak bisa membuat sekolah free. Hari ini anggaran 27,5, insya Allah sekolah di Jawa Barat yang anak-anaknya sudah terdata di VCMB, kurang lebih yang nggak dapat lapak di sekolah negeri 80.000 itu sudah dijamin oleh pemerintah provinsi. Itu beda. Orang duit banyak belum tentu efektif. Infrastruktur baik, layanan pemerintah detil sampai ngurusin apa namanya si Taufik Hidayat aja kita urusin. Kita urusin diumumin, saya bilang 250 juta bagi mereka yang menemukan Taufik Hidayat sampai menginformasikan kepada jajaran kepolisian. Dia udah kabur ke Tangerang. Begitu dengar 250 juta, dia secara psikologi tertekan. Kenapa? Setiap orang pasti mau cari 250. Nanti mau saya dilaporin, balik lagi. Itu efektif itu 250 juta itu. Gitu. Nah, ini kan cara. Nah, yang terakhir adalah infrastruktur teknologi informasi. Jaringan internet. Ini problem lagi. Kenapa problemnya? Ya gimana ya? Coba lihat, saya tuh udah pusing lihat kabel di mana-mana. Ini kita lagi mikirin udah pindahin bawah tanah, bikin apa namanya drainase apa ke lubang yang cukup, kasih pipa seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada, bertahap mau kita beresin. Kabel di mana-mana numpuk. Saya detil, Pak. Makanya susah saya tuh cari istri lagi karena detil. Ini matanya, ini telinganya, hidungnya, saya lihat kakinya, cara pakai sepatunya, cara pakai bajunya, cara ngomongnya, udahlah detil. Makanya udahlah yang kesempurnaan itu hanya ada di Nih Yang Ayu. Ini udahlah Nih Yang Ayu aja, nggak usah yang lain. Gitu. Nah itu kan, ini kan yang terjadi. Nah untuk itu, ya insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurunkan, menggratiskan biaya pendidikan itu bagian dari mensejahterakan rakyat kalau rakyatnya sadar. Tapi kalau nggak sadar, sekolah sudah nggak bayar, jajannya 30.000, tetap aja nggak akan bisa mindset. Infrastruktur diperbaharui, bagian dari komitmen kita. Kemudian berikutnya adalah terakhir, harus ada distribusi ekonomi. Industri di Bekasi, industri di Kerawang, industri di Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, kemudian Bogor, kan intinya semuanya ada sumber air dan sumber udara. Di mana? Di Jawa Barat Selatan. Nah, Jawa Barat Selatan tuh berkorban, jagain hutan, jagain perkebunan, jagain air. Pertumbuhan ekonominya nggak terlalu cepat. Kenapa? Duitnya duit pertanian dan perkebunan. Anda tahu nggak berapa upahnya? 30.000 sehari. Makanya kemiskinannya tinggi. 30.000. Jadi kalau yang lain sudah 6, ini 30.000. Masih ada 25.000 sehari upah metik, upah nyangkul, gitu loh. Nah, ini kan nggak boleh, pemerintah nggak adil. Nah, saya makanya mendorong infrastruktur juga ke selatan. Setelah itu mereka harus tetap dijaga dan ditata. Agar apa? Agar orang utara yang di pabrik ini Jumat, Sabtu, Minggu bisa touring ke selatan. Ini cara.
Setelah itu dipikirkan lagi oleh saya, ya gimana touring kalau warung kopinya dari plastik. Makanya saya bikinkan rumah warung-warung yang nanti tertata pakai injuk, pakai itu, pakai rapi. Saya bikin rapi, jalannya rapi. Untuk apa? Mereka tiap Sabtu Minggu biar orang Jakarta, orang Jawa Barat, pokoknya pikniknya ke wilayah selatan. Maka dibangunlah jalan terkoneksi agar ekonomi tumbuh di selatan. Setelah itu didorong juga nanti dibangunlah rumah-rumah adat agar anak-anaknya bisa mengembangkan diri pariwisata. Maka saya nggak mau lagi, saya meminta Bupati Wali Kota jangan lagi ngasih lagi izin-izin, misalnya villa-villa baru ini baru. Kenapa? Janganlah nanti yang kaya orang luar lagi. Kita dorong masyarakat di sana punya rumah dengan 3 kamar terbuat dari panggung, beratapkan injuk, anak-anaknya dididik bahasa Inggris, ilmu kepariwisataan, bagaimana cara menyajikan makanan, lalu dikembangkanlah homestay. Biayanya murah tapi ekonomi bisa tumbuh. Kan ingin rakyat setempat yang maju. Kan ini cara merubah. Nah setelah itu nanti terbangun koneksi. Koneksinya apa? Koneksi utara selatan, kota dan desa. Nah akhirnya nanti anak-anaknya mengalami pertumbuhan. Kan ini cara, tidak dibunuh terus. Di sini dibunuh, ini baru ini dibunuh lagi. Akhirnya ya terus. Saya sampai kapanpun mohon maaf ya, tidak akan pernah ada negara yang menjadi negara maju ketika masyarakatnya diprim hanya jadi pegawai. Nggak ada. Cina itu mengalami kemajuan karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah melihat ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu luar biasa. Saya rasa para menteri, para pejabat ya terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi tadi. Ya, Kang Deddy sampaikan bahwa gubernur ya pemimpin itu bukan fakir miskin. Ya, kalian itu bukan fakir miskin yang terus-terusan dikasih sama negara. Ya, ingat. Tapi harusnya kalian tuh berpikir bagaimana kalian itu bermanfaat bagi rakyat. Ya, minimal bermanfaat bagi rakyat ya. Kan tugas Anda kan seperti itu ya. Kalian bermanfaat bagi rakyat, ya rakyatnya pun ya, ngegaji Anda semua. Ya kan gitu. Ya, jadi tolonglah kalau emang sekiranya ya punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, ya tolonglah jangan pakai fasilitas negara ya teman-teman. Jangan pakai fasilitas negara untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan Anda sendiri ya. Karena luar biasa nih teman-teman. Ya andaikan mental para pejabatnya ini semuanya benar ya, semuanya itu sayang kepada rakyat, insya Allah ya, insya Allah mungkin yang korupsi sedikit ya, mungkin Indonesia bisa jadi negaranya maju teman-teman ya. Baldatun thayyibah warubun ghafur, seperti itu kan ya. Jadi intinya seperti itu ya, luar biasa. Dan ya semoga para pejabat kita amanah ya, diberikan kekuatan ya agar bisa amanah itu ya, agar nggak tergoda oleh yang mana pejabat-pejabat yang lainnya yang mana nggak benar ya, korupsi dan yang lainnya. Oke, di video kali ini semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sampai besok video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.